dari ITRA 17. Hari ini kita akan membuat donburi yang bahan dasarnya ntar ada nasi, terus ada beef teriyaki, ada chicken karage, dan pendampingnya ada saladnya juga. Dan tidak lupa ntar ada saus untuk pendamping saladnya tadi. Untuk proses pertama kita ntar akan bikin saus teriyakinya dulu, habis itu ntar kita bikin karagenya dan beef teriyakinya. Oke, gimana Habib kesannya kalau mau maaf untuk selama ini di Ion? Oh ya, kesan pertama sih keren sih di sini ya. Dari sini chefnya itu humble dan kita di sini tuh nggak ada kayak sekat gitu loh. Sekat antara murid dan chef itu nggak ada. Jadi kita itu diajarin ya, kita tanya, dikasih tahu, ya pokoknya keren chefnya sih, humble gitu. Oke ya. Oke, hari ini terus untuk yang mulai diajarkan apa aja, terus peningkatan seperti apa? Oh Mulai emang ada proses peningkatannya yang beda jauh atau seperti apa iya, yang dirasakan oleh Habib? kalau saya di sini sih peningkatannya jauh ya chef. Yep. Dari mulai kita dulu nggak mengenal apa itu cheese apa aja kan itu banyak ya chef. Yap. Mulai dari masakan Western, Nusantara, Oriental, dan Japanese itu dulu kayak alam gitu loh. Iya, Setelah iya. masuk sini tuh pelajarnya banyak sih Ya, yang jadi dapat dipetik dari sini. gitu ya. Jadi sangat terbantu sekali ya dengan Iya. istilah masuk ke Ion yang apalagi akademi maupun yang di regulernya ya. Iya, sangat membantu sekali. Oke. Sekarang kita akan memulai bikin saus teriyakinya ya. Oke. Ini saya. Oh, pakai yang itu aja deh. Ya. Ini nggak lupa. Oke, sip. Ya. Ya, kasih dikit. Oke, ya. Yang pertama kita masukkan sedikit minyak untuk menumis bawang bombay sama tulang. Kalau nggak ada tulang bisa kulit ayam. Oke. Yap. Ya, jadi masukkan Habib. Kita ambil pen berapa? Ya, yang bahannya untuk saus teriyaki sendiri ada tadi kulit ayamnya, terus ada bawang bombaynya, ada mirinnya, sama ada soyu atau yang sering disebut kecap Jepang atau kecap asin ya. Terus ada sedikit sama gula pasirnya. Minyak keluar Habib. Yuk, kurang minyak nggak? Tambah dikit. Ya. Itu masukkan ininya. Ini tumis sampai agak Ya, ditumis sampai teksturnya atau warnanya dari bumbu sendiri itu layu atau berbau harum ya. Apinya nggak kasih. Terus muter mati ya atau pompa pergi sana. Yes, pindahin sebelah sana, dia mati ya.
Sudah kelihatan layu kah, Mas Habib? Belum ini chef. Ya. Kurang dikit sih chef. Ya. Biar warnanya transparan gitu. Ya. Jadi bisa dicek dari baunya atau kelihatan dari Iya. bumbunya sendiri kelihatan transparan ya. Sudah siap? Oke, siap chef. Oke, ya. Masuk. Kita masukkan mirinya. Ini bisa ditunggu sampai mendidih, dia bisa untuk mengurangi kadar maaf, kadang ada kadar alkoholnya, bisa kita torch atau kita bakar dulu biar berkurang. Terus kita tunggu sampai mendidih dulu. Itu bukan yang kan itu ya. Sudah mendidih kan Mas Adit? Bentar lagi chef. Ya. Ini Ya. Itu ada 2, maaf, bisa sedikit dibakar juga. Yes. Jadi jangan takut ini semakin membesar ya. Ini ntar lama-lama akan habis uapnya, jadi akan mati sendiri. Mas Ayu udah pernah dapat kelas yang ini kan? udah. Iya. Jadi paling enggak sudah hafal sekali ya untuk cara-cara prosesnya. Ini udah chef. Oke, udah panas, kita masukkan soyunya ya atau kecap asinnya. Oke, tunggu sampai mendidih. Paling enggak untuk melarutkan gulanya biar lebih mudah atau tidak bergerak di bawahnya. Oke. Jadi selain untuk daun gurih, dia bisa untuk saus sushi juga bisa untuk saus bento. Jadi manfaatnya bisa banyak ya. Walaupun cuma satu saus, dia bisa berguna untuk beberapa item juga. Ini Mas Alif, ya tunggu ya. Bentar. Dari yang di Ion apa yang paling disukai dari masakan-masakannya atau menu-menunya? Kalau di Ion sih paling disukai pas ini chef. Saya baca ini. Yap. Saya lebih suka ke Japanese, Yap. Oriental. Ya, oh gitu. Soalnya gimana ya chef? Lidah kita kan masih Asia gitu loh. Oh gitu ya, masih Bisa menyesuaikan nyatu gitu ya. Oh, Iya. Oke. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan untuk pakem-pakem untuk pelajaran yang lain seperti western, bakery pastry lainnya tetap ya, diketahui tetap kan kita ya. fokusin lah. Ya, oke. Jadi sangat banyak sekali yang didapat Iya, di sini ya. Ini bentar Oke, lagi. sudah mulai mendidih, bisa kita masukkan ini ya. Ya, boleh. Jadi pas waktu masuk ini jangan terlalu lama dibiarkan biar tidak bergerak atau gosong di bawahnya ya.
Jaluk kanji. Taruh. Oke. Bentar. Jadi saus ini ntar bisa langsung dikentalkan juga bisa, ataupun ntar seperti ini juga sudah jadi. Ntar dari waktu proses untuk membuat beef slash-nya atau beef teriyakinya atau mungkin chicken teriyaki, bisa tinggal tambahin pengentalannya sedikit biar teksturnya lebih kental atau liquid ya. Diaduk lagi Mas Habib. Sudah larut belum untuk gulanya? Udah ini chef. Sudah ya. Udah cukup. Ya. Oke, apinya kita kecilin sebentar, terus kita tunggu sebentar biar ekstra dari kulitnya sama bumbanya lebih keluar lagi ya. Oke. Ya. Oke, ya. Saya kira cukup. Ntar ini bisa dimatikan dan kita diamkan dulu. Ntar waktu mau dipakai bisa disaring untuk kulitnya sama bawang bombenya ya. Siap, kita sisihkan dulu. Ya. Yang berikutnya kita akan bikin chicken karage. Chicken karage sendiri bahannya ada beberapa. Yes. Ada ayam bagian paha, dia akan lebih juicy sama lebih gurih ya, sama lebih kenyal. Kalau untuk bagian dada kadang dia jadinya keras, jadi untuk rasanya mah kurang gurih ya, kita pakai yang bagian dada ya, paha maaf. Terus ada beberapa bumbunya udah kita masukkan sini, ada lada, ada soyu atau mungkin kecap asinnya, ada beberapa garam juga, dan sini ada bawang putih sama jahe. Ntar kita satukan sama paha ayamnya yang udah difilet tanpa kulit ya. Terus ntar dicampur sama sedikit telur kocok sama tepung sagu. Kalau udah dicampur semuanya tinggal digoreng. Coba Mas Habib campurkan dulu untuk bumbunya, masukkan ke pahanya semuanya ya sampai ya semuanya ya. Itu jadikan satu, terus telurnya separuh saja ya. Ya. Oke, udah. Terus udah. Oke. Bisa diaduk dulu sampai rata. Karena ini masih cairan, jadi biar mudah untuk nyampur ke ayamnya. Kalau udah terasa tercampur semuanya, baru ntar dimasukkan tepung sagunya ya. Harapannya biar tercampur semuanya dan bumbunya merata. Terus campur rata dulu. Ya. Terus bisa dicampurkan lagi tepungnya Mas Habib, masukkan semuanya ya.
sampai rata. Ya. Pakai end glove kan? Enggak ya. Habis itu kalau ini udah tercampur rata, ntar tinggal digoreng. Bisa ntar dikepal-kepal, dibikin bulatan kecil-kecil, atau terserah ntar sesuai selera ya. Bisa kecil-kecil, bisa lebih besar-besar lagi. Terus aduk sampai rata dulu biar tercampur semuanya, dan komposisi untuk tepungnya juga merata juga ya. Sudah siap untuk menggorengnya ya. Tinggal tebel dibikin bulan-bulan kecil nggak dimasukin ke apa minyak yang sudah panas ya. Oke, atau mau kayak dulu kali ini? Benar saya yang mungkin. Sorry ya. Yap. Jadi ada untuk tawar minyak panas bisa pakai ini juga bisa. Nah, dia sudah berbuih jadi udah panas, bisa dipakai ya. Yap. Dikepal-kepal 2 atau 3 boleh. Ya, kepal terus masukkan satu-satu. Ya, seperti itu. Yes. Ya. Sip. Terus oke. Sekali lagi bisa ya. Ya, masuk kan? Jadi kita tunggu sambil agak berwarna kecoklatan atau sedikit kering ya, biar rasanya biar lebih apa Habib? Lebih mulus ya. Oke. Cek juga. Jadi untuk bikin chicken karage sangat simpel sekali ya. Jadi komposisinya ada ayamnya sendiri, bagian paha lebih enak, lebih bagus. Terus ada jahe sama ada bawang putihnya ya. Sama dikasih bumbunya, bisa kecap asin, lada, garam. Tinggal dicampurkan saja, tambahin sedikit telur sama tepung sagu. Bisa dicek mari. Takut. Oh ini. Ya. Kita tunggu sebentar lagi ya biar agak sedikit coklat dan dalamnya sedikit kering juga. Masukkan. Sambil dicek bisa. Habib di sini dapat kelasnya dari hari apa sampai hari apa, Habib?
setiap hari dapat kelas ya? Setiap hari deh. Ya. Libur hari Minggu aja. Hari Minggu saja ya. Jadi yang didapat di sini full penuh ya. Jadi bisa dari praktek-praktek setiap menunya langsung dipraktekkan ya. Iya. Oke. Jadi di sini kayak misal full gitu kayak nggak ada rasa capek gitu loh. karena seneng dan tambah ilmunya. Iya. Oh gitu ya. Jadi sangat apa? Menyenangkan ya. Jadi oke, mau dicek udah belum ya. Oke. Ntar yang kedua bisa bikin agak kecil lagi ya. Ini yang termasuk jumbo, ini ukurannya agak jumbo sesuai dengan porsinya Mas Habib ya. Dia sangat suka yang agak gede. Ntar pemirsa juga teman-teman di rumah juga bisa, jika ingin lebih besar, bulatannya lebih besar nggak apa-apa. Kalau memang mau di lebih kecil biar kelihatan banyak juga boleh. Jadi ntar tergantung dengan apa yang dikehendaki ya. Gimana Rip? Aromanya juga lumayan juga ya? Masih tercium juga tuh walaupun pakai masker. Iya. Ya. Oke, sudah belum? Sudah, ya bisa diangkat. Pakai itu aja. Di atas itu ntar kalau enggak, ininya bawa aja, yang dibawa ininya. Taruh situ. Boleh. Deketin boleh, ya. Nanti tetap di atas minyak, ya. Ya. Oh, ya. Oke. Oh, sorry. Yap. Yap. Oke, disisihkan dulu boleh. Yap. Oke. Terus kita selesaikan dulu untuk yang kurang sedikit. Selesaikan lagi. Mau pakai hand glove lagi, gitu. Ya. Jadi jika ada kotorannya bisa diambil dulu ya, biar nggak menempel atau bikin aroma gosong atau sisa-sisa dari tepung yang bekas penggorengan, biar nggak menempel ke bahan yang berikutnya ya. Yap. Jadi untuk toppingan daun buri itu sangat fleksibel sekali ya.
Selain bisa pakai chicken karakinya, bisa pakai beef teriyakinya, ntar bisa pakai telur atau mungkin frozen food yang lainnya. Bisa yang pakai tempura juga bisa, ataupun pakai ikan segar, entah itu salmon, entah itu tuna, atau entah itu cumi juga bisa. Jadi sangat simpel sekali ntar kebutuhannya sesuai dengan eh, keinginan masing-masing yang membuatnya. Nggak ada. Oke, dicek dulu, udah kelihatan belum? Oke. Jadi untuk Donburi sedikit untuk sejarahnya. Jadi untuk Donburi sendiri eh, untuk orang Jepang sendiri dulu menganggapnya eh, ini makanan yang dianggap murahan, tapi dari tahun ke tahun untuk dari zaman ke zaman jadi malah ini menjadi makanan yang sedikit bisa dikembangkan dan variasinya sangat banyak sekali. Kalau dulu cuma nasi dan harus lauknya terpisah, tapi untuk dari tahun-tahun sekarang sampai ke depannya malah dia jadi favorit, jadi bisa disajikan satu nih untuk nasinya sama topping-topping lauk-lauknya, entah itu bisa berupa ikan, ayam, sayuran, jadi bisa jadi satu di atasnya. Dan pakai saus, bisa sausnya awalnya cuma dulu soyu, mirin sama dashi ya, jadi yang sifatnya seperti itu, jadi pengembangan seperti itu. Jadi yang dulunya dianggap dari kekaisaran dianggap buat rakyat biasa, tapi sekarang jadi malah lebih maju lagi ya. Ya, belum. Ya, ini sebentar lagi ya. Jadi untuk mana nasinya juga simpel simpel sekali ya. Ntar tergantung untuk komposisi airnya tergantung dari nasi atau dari masing-masing beras yang dipakai ya. Ntar tinggal menyesuaikan saja. Tapi pada umumnya perbandingan untuk nasi sama beras sama nasinya, beras 1 kilo, airnya biasanya di kisaran 1 liter atau 1400 mililiter. Jadi kisaran seperti itu. Naik turunnya tidak terlalu banyak ya. Ntar tergantung dari beras yang dipakai. Jadi seperti pada menanak nasi pada umumnya ya.
Oke. Pegang ujungnya sini aja, kelihatannya dia belok-belok di sini. Oke. Ya. Jadi untuk yang topping pertamanya sudah selesai untuk ayam karakinya ya. Habis ini kita akan masak untuk beef slashnya, beef teriyaki ya. Oke, bisa dimatikan dulu Mas Habib. Nah, untuk saus teriyaki yang udah kita bikin tadi kita saring dulu, yang dari Bombay sama kulit ayamnya tadi ya. Oke, ini nggak Mas Habib. Ini dituangin situ dulu. Itu ya, diambil dulu pakai itu boleh, dikasih ke sampah sini. Yap. Ya, diambil dulu. Nah, saring pakai itu boleh. Ya, diambil aja nggak apa-apa. Udah. Ya. Oke, yap. Mau dipindahin sini juga boleh. Untuk sausnya cukup kan? Dituang aja gitu. Nah, tersisihkan sebelah sini. Yap. Sebelah sini nggak apa-apa. Ntar kita bikin sini aja, Bib. Kita bikin beef slashnya. Untuk yang kedua kita akan bikin toppingnya beef teriyaki ya. Sausnya udah ada tadi. Untuk saus teriyakinya udah jadi. Terus ntar ada komposisinya, ada beef slashnya sendiri, sama kondimennya kita tambahin sayurannya bawang bombay. Oke, Mas Habib. Saat ini jangan sampai terlalu layu, terus masuk ini ya. Ya. Aduh, mungkin kini hilang boy. Ijenku. Waduh, 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 waduh. Ada yang lihat ijenku nggak di sana ya, kawan? Hilang ya. Waduh. Ya. Oke. Ya, bisa di beef slash soplit di bagian perut ya. Iya, bagian perut sapi. Dia jadi selain ada fatnya, dia terasa gurih. Biasanya kita sebut short plate atau bagian belly atau bagian perutnya sapi ya. Sudah Mas Habib? Sudah. Ya, kita masukkan. Pakai itu boleh. Yes. Ya.
Ada pertanyaan? Oke. Yes. Ya, terus sampai ntar kelihatan sedikit matang atau mungkin dilihat dari warnanya udah kelihatan, biar warnanya agak berubah, dan kita tunggu sebentar, baru ntar kita masukkan saus teriyakinya ya. Jadi untuk bagian beefnya, bagian ini sangat apa ya, enak, gurih jadinya. Ada aroma susu gitu ya, Chef? Iya. Oke, mainkan Mas Habib bisa. Balik-balik. Ya. Oke, udah untuk dagingnya udah kelihatannya udah sedikit berubah warnanya, dan bisa kita masukkan untuk saus teriyakinya ya. Biar agak meresap dulu. Kita tungguin biar untuk saus teriyakinya biar agak meresap ke dagingnya. Kalau udah kelihatan sedikit berubah warna atau udah meresap ke dagingnya, bisa ntar kita masukkan pengentalnya. Bisa pakai maizena, bisa pakai tepung kanji ya, atau tepung tapioka. Jadi sesuai dengan yang keinginan sendiri. Yang pas di rumah ada tepung tapioka boleh, tepung maizena juga boleh. Kita campur sedikit air, larutkan dulu, terus ntar kita masukkan ke adonan beef teriyaki yang udah tercampur sama terus sama sausnya. Ya. Balik sekali lagi biar agak merata. Dan saus yang tadi kita buat tadi bisa kita simpan ya. Bisa kita simpan, dinginkan dulu. Kalau udah suhu normal bisa disimpan di suhu chiller atau suhu kulkas ya, yang maupun di suhu freezer. Jadi bisa kalau mau lebih lama dipacking dulu, diplastikin, ditutup rapat, bisa kita simpan ke freezer. Kalau freezer bisa lebih lama, bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau untuk cuma di suhu kulkas bisa untuk 4 harian juga. Jadi sesuai kebutuhan ntar bisa dikeluarkan dulu. Jadi bisa aman untuk dipakai lagi ya. Oke Mas Habib, udah nggak berubah. Sambil diaduk ya. Kita masukkan pengentalnya sambil diaduk. Aduk rata yang tadi ya. Ya. Kira-kira masukin 1 atau 2 sendok makan. Ya. Oke, udah mau teksturnya udah sedikit udah bagus mengental. Oke. Ya. Gitu. Udah agak kental lah. Ya. Udah jadi, udah selesai. Kita matikan ya. Yap. Kita disisihkan dulu, boleh. Sisihkan dulu boleh sini. Ya. Berikutnya untuk toppingnya kita tambahin untuk telurnya ya. Telurnya yang sangat simpel sekali. Cuma pakai telur dikocok saja, terus kita bikin tipis saja. Ntar kita gulung, kita iris tipis-tipis saja. Jadi kalau mau bikin tamago ntar terlalu sulit untuk ibu pennya, dan harus sama. Ntar prosesnya agak lama. Kasihan, kita pakai yang simpel saja. Mas Habib untuk ambil telurnya, kita pakai yang kayak telur tipis saja ya. Oke.
Oke, pakai yang di sini boleh tergocok. Ya, pecahin. Ya. Yes. Bikin 2 juga boleh. Yap. Peso nggak apa ini. Lihat kan. Mas Habib sudah siap? Ya. Ya. Nah, ditumpahin ke belakang sini atau ke depan sini? Enggak apa ya. Atau sini ntar kasih. Wah. Ya. Ini ntar persiapan buat bikin toppingnya ya. Terus biar Mas Habib juga ntar bisa ngiris. Ini simpel sekali untuk saladnya. Saladnya bisa pakai kol putih sama wortel, bisa diiris tipis-tipis. Ntar untuk toppingnya tambahannya saladnya bisa pakai daun bawang yang di slice tipis ya, bisa di slice tipis. Jadi untuk aromanya juga ya, untuk pelengkapnya ya. Oke. Ya. Oke. Dan terakhir ntar kita tinggal bikin saus untuk kondimen saladnya ya. Ntar sangat mudah sekali sausnya. Ntar kita tinggal pakai mayones sama saus tomat. Tinggal dicampurkan saja, sudah selesai. Untuk telurnya tadi yang mau digoreng sama Mas Habib, ntar kita gulung aja tipis, gulung sampai bulat, tinggal di slice lagi aja. Sama sambil ya segitu nggak apa, langsung kasih sini, udah matang ntar. Yes.
Jadi untuk kombinasi telurnya bisa macam-macam ya, bisa yang seperti ini, bisa yang telur orak-arik atau scramble egg, bisa yang tamago, bisa telur ceplok pun juga bisa. Jadi untuk variasinya sangat banyak ya untuk telurnya ya. Yang saat ini yang kita bikin untuk yang telur yang tipis saja, yang simpel saja. Yap. Oke, masih banyak kah? Nah, sedikit ya. Oke. Masih kita ambil pisau. BMC oh, gak punya ya. Oh, sana aja. Yang tak pakai yang punya ini. Aduh. Sudah Mas Habib? Kurang sekali lagi ya? Oke. Jadi yep. Ya bisa tuang tumpah sini nggak apa? Yuk tuang, yep. Ya, Mas Habib, ya, habis ini kita bikin saus saladnya. Ya, sampai berapa menit ya? Sudah ya. Terus berarti sudah selesai untuk beef teriyakinya sudah ada, telurnya sudah ada, terus sama ikan ayam karakinya sudah ada, tinggal bikin saus untuk yang saladnya ya Mas Habib, monggo sini ya, pakai ini aja sendoknya. Yap, jadi komposisinya sangat simpel sekali. Bisa kalau untuk perbandingannya bisa mayonesnya 2 sendok, untuk saus tomatnya 1 sendok, jadi tinggal dicampur saja, masukkan sini aja. Yap, pakai ya, 2 sendok lagi, penuh nggak bang? 2 sendok penuh ya. Yes, terus kita
Simpel. Ya. Ya, jadi untuk saus saladnya sangat simpel sekali, cuma mayones sama saus tomat ya. Dia akan terasa lebih seger. Oke, udah selesai ya. Tinggal kita iris ini Mas Habib. Ya. Ya, digulung terus diiris. Gulung aja. Ya, gulung kayak semuanya boleh. Boleh, saus sambal boleh. Tapi terasa akan lebih pedas ya karena komposisinya sebenarnya itu buat cocolan yang asin lah. Sausnya bisa juga. Yep, terus tipis-tipis aja kayak buat kuningannya. Ya, lebih kecil dikit lagi ya. Kecil ya. Yes. Delok mangkok sih enggak. Mangkok. Banyak tak ngwadahi. Enggak kita yang pancing. Lali ya. Oh, ini nih. Udah dipakai. Mangkok. Oh, boleh pakai itu, Mbak. Oke ya. Berarti komponennya sudah selesai semua ya Mas Habib ya? Yes. Oke, jadi udah semuanya udah ada ayam karakinnya, ada beef teriyakinya, ada telurnya, ada saladnya, ada sedikit daun bawang. Terus tinggal nasinya ya, tinggal saatnya untuk penempatan untuk platingnya ya. Bisa diambil Mas Habib. Nasi ya. Oke, pakai separuhnya aja segini. Dua sekalian. Lagi nggak mau dilebarin. Terus nggak usah dinet tapi diratakan Mas. Ya, lagi satu lagi. Tambahin lagi apa? Ya, sama seperti itu. Satu lagi. Yap. Ya. Siap Mas Habib. Ya. Oke, kita tinggal di topping saja Mas Habib. Jadi kita bikin dua ya, ntar satunya beef donburi beef teriyaki sama donburi karage ya. Ya Mas Habib monggo. Sebelahnya taruh sebelah sininya. Bisa nggak? Oke. Sebelahnya. Yes. Oke, diratakan ya. Atau kamu agak sini, ketutupan tangannya ya. Kamu agak sebelah sini biar nggak ketutupan. Ya sudah. Ya. Terus
Udah, nggak usah dipenet gitu. Ya, lagi. Ya, ini sampingnya sedikit. Jangan terlalu banyak. Sedikit aja. Kasih atas sedikit ya, kasih terlalu banyak. Ya, terus kasih ini daun bawangnya sedikit di sebelah situ. Dan bawang yang itu. Ya, sama telurnya kasih. Oh yes. Up, kasih itu sedikit aja. Ya, terus telurnya sebelahnya itu. Yap. Oke. Terus kasih untuk sausnya, kasih atasnya sih Mas Habib. Sausnya ya. Ini kasih di tengahnya, kasih sedikit ya. Itu manisan jahe ya, atau biasa disebut di Japanese sushi kari. Oke. Kasih keringnya, sushi karinya. Oke, terus taburi yang ininya ini. Ya, bisa di sini. Yap. Jadi untuk beef teriyakinya sama sedikit salad dan telurnya sudah siap. Untuk yang kedua karaginya Habib. Ya. Kita kasih Mas. Boleh. Ya. Kasih 4 boleh pinggir. Ya. Oke, kayak tadi saladnya jangan terlalu banyak. Sedikit aja ya. Agak mojok aja nggak apa-apa, jangan di tengah ya. Terus kasih wortel. Oh, ya. Boleh. Nah. Oke. Ya, terus kasih sausnya juga untuk itunya, saus saladnya. Oh, yes. Banyak. Ini sekarang ke ujungnya sini boleh. Oke. Ya. Oke, bisa kita kasih sini ya. Ya. Jadi bisa 2. Yep. Jadi ntar variasinya bisa banyak ya, selain untuk beef flash, ayam karage, ntar bisa juga ayam katsu atau chicken katsu juga ya. Ataupun mungkin udang juga bisa. Ntar ada beberapa frozen food juga bisa ditampilkan di sini untuk pengganti apa telurnya juga bisa. Jadi sangat variatif sekali dan sangat bisa dikreasikan dengan banyak sekali ya. Oke. Hari ini cukup untuk membuat daun burinya. Ada 2. Terus jangan lupa di Ion ada lomba bikin sushi ya. Teman-teman yang ingin mendaftar bisa diikuti tanggal 17 Januari ini. Jadi siapapun bisa mendaftar di sini dan berkreasi untuk memberikan kontribusinya atau mungkin ilmu ilmunya. Jadi
bisa berlomba apa yang dibikin terbaik, menurut terbaik bisa di sini. Oke. Terus jangan lupa untuk ke depan ada Chef Mona bikin Korean cake ya. Untuk Korean cake-nya sama jam 1. Oke, terus untuk yang teman-teman yang selain siswa akademi bisa ada kelas reguler juga yang 1 bulan, 2 bulan ataupun 3 bulan. Jadi macam-macam, bisa dari ada yang Japanese, Oriental, home cooking, Western atau pastry, terus senior fun cooking, ada semuanya di sini. Di kelas barista pun kita juga buka kayak gitu. Oke, Mas Habib gimana kesan-kesannya? Sangat sulit atau tidak, atau tingkatan untuk kesulitannya seperti apa bikin donburi itu? Kalau tingkat kesulitannya mungkin dari plating sih. Platingnya ya, plating tergantung ya, bisa disesuaikan. Tapi untuk pengerjaan sangat nggak terlalu mudah, nggak terlalu sulit ya. Terlalu sulit. Oh, oke, jadi sangat simpel ya. Iya. Tinggal yang penting preparation-nya udah semuanya siap, tinggal eksekusi ya. Oke. Nah, oh ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup sekian. Terima kasih telah join ke webinar kita. Selamat siang.